Halo semuanya, di sini aku akan membacakan saran untuk kalian ya, pembacaan yang bersifat general dan kolektif dalam menanggapi para buku. Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang dia eh, dia telah menyesal karena telah kehilangan kamu. Ya, ya, dia menyesal karena telah kehilangan dirimu. Oke, dia ini siapa? Boleh kalian fokuskan pada energi orang tersebut ya, atau kalian pikirkan orang tersebut dan sebutkan namanya di dalam hati orang yang telah kalian tinggalkan. Penyesalannya seperti apa? Oke, baik aja. Orang ini sebenarnya semacam sudah merencanakan kayak kelanjutan hubungan kalian loh. Ya, orang ini tuh pengen adanya pertunangan dengan kamu, pengen adanya komitmen yang serius, adanya pengikatan uh, yang serius dengan kamu ya. Karena sejujurnya orang ini tuh bahagia banget ada di sisi kamu. Kamu sosok yang bisa memberikan dia apa ya, apa itu namanya, kebahagiaan, dan bisa mengembalikan lagi senyumnya dia ya, tertawanya dia lagi, itu kamu yang bisa mengembalikan itu semua. Cuman di sini kayak dia itu tidak mampu melakukan apapun ya, karena dia merasa kayak apa yang dia lakukan itu banyak gagalnya, tidak terrealisasi ya, rencana-rencana yang sudah dia susun, yang sudah dia buat kayaknya nggak ada yang terrealisasi. Jadi aku lihat kayak pasrah gitu orang ini ya. Orang ini sampai ya udahlah biarin aja situasinya berjalan secara alami, biarkan Tuhan yang mengatur seperti itu. Ya kalau aku lihat di sini energinya sudah pasrah, dan padahal di sini aku lihat dia sangat mencintai kamu ya, pengen apa ya, ya pengen membahagiakan kamu, pengen bahagia berdua bersama. Kalau aku lihat di sini ya, energinya kuat banget nih, orang bucin banget, sayang banget sama kamu, cinta banget sama kamu. Cuman dia lihat sekarang tuh kamu kayak apa ya, kayaknya sudah pergi gitu dari dia, padahal di sini aku lihat dia pengen balikan sama kamu. Oh, jadi mungkin dia di sinilah yang duluan pergi ninggalin kamu. Sehingga mungkin kamu juga sudah capek dan akhirnya kamu pergi meninggalkan dia. Akhirnya ketika kamu pergi meninggalkan dia, orang ini malah pengen datang lagi ke kamu. Jadi ini energinya kayak kejar-kejaran gitu loh. Kamu pergi dia kamu datang dia lari, kamu lari dia datang kayak gitu loh. Kayak kucing-kucingan nih. Bahkan kalau aku lihat dia memang sempat ragu dengan hubungan ini ya, sempat kayak apa ya, ya kayak pesimis gitu ya tentang hubungan ini, karena ya banyak segala sesuatunya tidak terrealisasi, tidak apa, um, tidak terjadi ya, padahal dia sudah banyak merencanakan banyak hal untuk hubungan ini bisa terrealisasi, bisa apa, punya jangka waktu panjang, tapi kayaknya kok banyak banget halangan rintangannya. Tapi orang ini tuh masih ada rasa optimis bahwa eh, Tuhan akan memberikan yang terbaik gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini energinya berpesimis, berpasrah gitu. Kalau aku lihat energinya, dia tidak bisa melakukan apapun, karena dia melihat juga kamu kayaknya sudah mau move on dari dia ya. Lihat seperti itu, tapi ya tetap perasaan dia itu sama kamu, perasaan dia itu mencintai kamu. Ya itu ya, mungkin karena kamu sudah menunggu dia ini sudah terlalu lama, kamu sudah uh, memaklumi dia ini terlalu lama, keraguan dia juga sudah terlalu banyak gitu ya, sehingga butuh ekstra bagi kamu sabarnya ke dia ini gitu ya. Kalau aku lihat kamu terlalu banyak sabar ke dia, tapi dianya itu keenakan gitu loh ya, keenakan dengan situasi yang dienakin sama kamu gitu. Kamu mungkin sudah capek, sudah muak dengan dia.
Setelah dia berpisah sama kamu, aku lihat di sini memang dia belum siap atau belum mau atau tidak mau membuka hati pada orang baru ya. Karena dia di sini kalau aku lihat masih ya saat baru awal-awal berpisah dengan kamu itu justru malah dia kayak menutup diri, mengisolasi diri dari orang-orang siapapun bahkan ya, dari orang-orang di sekitar dia. Karena kalau aku lihat kayak memberikan dampak traumatis gitu loh ke dia, entah apa yang pernah terjadi di antara kalian, tapi dia ngerasa kayak masih ada rasa trauma. Terus itu dia sedang apa ya, mencoba untuk memulihkan keadaan dia ya dari rasa traumatik itu. Terus itu juga aku lihat di sini kayak pengen pengen menyendiri, pengen mengevaluasi diri, pengen menganalisa keadaan kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini um, apa ya, dia kayak mencoba membangkitkan kembali kepercayaan diri dia ya setelah mengakhiri hubungan dengan kamu. Intinya kayak dia mengakhiri hubungan dengan PD ya, tapi ketika sudah dijalani, sudah tidak ada hadirnya kamu di hidup dia, dia kayak kebingungan, kecarian gitu loh, kayak menyesali ya, menyesali keputusan dia telah meninggalkan kamu. Jadi kalau aku lihat di sini ketika dia tidak bersama kamu, ada banyak kesadaran yang telah dia temukan dan ada refleksi juga yang sudah dia rasakan ya, sudah dia temukan juga, sehingga kalau aku lihat di sini hmm, ada kebangkitan ya yang mewujudkan dari si dia ini, kayak dia kayak termotivasi kembali untuk apa datang lagi ke kamu. Jadi energinya memang kalau aku lihat sering sekali on off di antara kalian, mungkin sudah berulang kali gitu ya. Dan orang ini juga sebenarnya ada kesulitan di dalam hidup dia ya. Sebenarnya dari awal kamu bertemu dengan orang ini juga, orang ini tuh orang yang tidak bisa terbuka tentang hidup dia ke semua orang. Orangnya sangat tertutup tentang masalah hidup dia, tentang keadaan dia. Intinya orang ini sangat-sangat apa ya, tidak bisa terbuka atau tidak bisa jujur dengan banyak orang ya. Karena apa ya, kalau aku lihat mungkin dia banyak banyak menutupi aib atau banyak menutupi keadaan yang dibilang kekurangan gitu ya, sehingga dia tidak bisa membuka secara secara gamblang keadaan kehidupan dia. Dia takut kalau misalkan dia membagi cerita tentang kehidupan dia, dia akan apa ya, mengganggu atau menyulitkan kehidupanmu kayak gitu. Dan kamu mungkin akan berperspektif dia apa ya, dia jelek, dia menjijikan atau apalah kayak gitu ya. Intinya di sini kalau dia takut kamu akan memandang dia rendah kayak gitu. Sehingga dia tidak bisa terbuka seutuhnya tentang keadaan dia yang serba kekurangan, serba kesulitan ini. um, dan mungkin inilah yang membuat kamu kesal sama dia ya, tidak terbuka, tidak jujur ya. Tidak memberikan apa ya, kayak kayak nggak percaya sama kamu gitu ya. Akhirnya di sini ada kesalahpahaman, ada miskomunikasi juga yang cukup besar di antara kalian. Dan ini bukan tentang suka atau tidak suka, tapi tentang ya, bentuk kepercayaan gitu ya. Dan kamu sudah merasakan bahwa ketika dia tidak jujur, berarti kayak dia tidak menghargai kamu, dia tidak percaya dengan kamu kayak gitu. Dan kalau aku lihat di sini uh, orang ini setiap datang itu setiap dia datang lagi itu ketika kamu sudah apa ya, sudah tidak peduli dengan dia, baru nanti dia datang tiba-tiba kayak gitu. Karena dia tahu bahwa ketika kamu sudah tidak peduli dengan dia, sudah tidak fokus lagi pada hubungan ini, berarti hubungan ini sudah tidak terkendali, dan dia takut kalau hubungan ini benar-benar lepas, hubungan ini benar-benar tidak terkendali, dan dia sudah tidak bersama kamu lagi. Ada rasa ketakutan dari orang ini ya. Bahkan orang ini tuh sering banget loh berdoa ya kepada Tuhan untuk apa, selalu menjaga kamu, untuk selalu mendatangkan kamu kembali ke kehidupan dia, ke sisi kamu, terus itu memberikan jalan bagi dia untuk berbaikan lagi dengan kamu. Intinya orang ini kuat doanya untuk dipersatukan kembali dengan kamu, dan ya dijawab oleh Tuhan gitu ya. Ada hero pen di sini,
dihadirkan lagi dia ke kehidupan kamu kayak gitu ya. Jadi memang energinya aku lihat di sini sering on off ya, ada ikatan secara spiritual yang kuat di sini sehingga kamu mungkin akan sulit untuk bisa terlepas dari orang ini. Kalaupun secara fisik bisa terlepas, secara pikiran dan batin itu masih terkoneksi aku lihat, karena di sini energi spiritual yang kuat gitu ya. Dan aku lihat juga ada kayak kecemasan, ada ketidakpercayaan diri dia terhadap hubungan ini, tentang ya mungkin tentang kekurangan dia, kesulitan hidup dia selama ini. Sehingga ini Queen of Cup yang keluar berarti dia itu sering banget loh diperingatkan oleh Tuhan. Jadi kayak dia merasakan ya, dia kayak kepikiran gitu ya, bahwa kalau memang dia mau sama kamu seharusnya diperjuangkan, bukan justru malah berkalut dengan ketidakpercayaan diri, dengan kecemasan dia untuk um, hubungan ini ke depannya gimana harus dia menanggungnya seperti itu. Sehingga di sini kalau aku lihat dia takut banget akan merusak hubungan kalian. Makanya di sini dia menarik diri, dan sebelum dia mendorong kamu untuk menjauh ya dari dia, dia di sini pengen untuk mengambil kendali dulu atas emosi dia ya. Uh, karena kalau aku lihat di sini dia ini sangat bergantung dan sangat membutuhkan kamu, sehingga dia pengen mandiri terlebih dahulu sebelum dia nantinya akan step melangkah lebih jauh gitu ya, mendorong kamu lebih jauh dengan dia gitu, menjalani hubungan ini. Terus itu juga intinya di sini dia ingin dia juga nggak terburu-buru juga untuk mencoba membuat hubungan ini berhasil. Yang lebih dia pikirkan sekarang ini untuk mengutamakan kebutuhan dia terlebih dahulu ya, karena kalau misalkan dalam keadaan kesulitan seperti ini dia tetap memaksakan diri untuk membuat hubungan ini berhasil, maka kayaknya akan sia-sia aja, kayak cuma capek doang kayak gitu ya. Sedangkan dia tidak bisa bertanggung jawab untuk masa depanmu, dia tidak bisa melakukan banyak hal untuk kamu juga kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini uh, memang banyak sekali keraguan, banyak sekali kecemasan dari orang ini, dan mungkin ini kayaknya rentan waktu yang cukup lama, mungkin bisa bertahun-tahun ya. Makanya di sini kamu mulai dari dia. Terus itu juga aku lihat sambil dia apa menarik diri dari kamu, orang ini kayak melakukan keseimbangan emosi ya. Dia sedang mencoba untuk menyeimbangkan emosi kamu dan mencoba untuk mandiri agar tidak selalu bergantung dengan kamu dan tidak memanfaatkan kebaikan kamu. Karena kalau aku lihat di sini dia itu beranggapan kamu itu sangat baik banget. Ya memang sih kamu memang baik banget orangnya. Tapi di sini dia pengen mandiri ya. Ya apalagi kalau misalkan dia seorang pria, dia pengen lebih terlihat lebih bertanggung jawab aja. Kalau misalkan kamu perempuan gitu ya, dia pengen terlihat lebih bertanggung jawab aja dari kamu gitu. Kalau misalkan dia seorang wanita, berarti mungkin dia ini orang yang memang selain dia dulu punya masa kelam ya, mungkin dia memang orang yang ini punya energi maskulin ya, sehingga dia itu pengennya mandiri gitu ya. Dia tidak suka bergantung, mungkin dia dulu pernah disakiti oleh pasangan yang dulu ya, pernah punya masa kelam ya dengan pasangan yang dulu ya, sehingga di sini dia tidak mau bergantung. Oke, kemudian Ace of Sword. Sejujurnya orang ini sangat tertarik banget sama kamu ya, karena di mata dia kamu tuh orang yang sangat intelijen, kamu orang yang cerdas, kamu orang yang pintar, apalagi kalau dalam uh, dalam komunikasi, dia ngomong sama kamu tuh kayak tep gitu loh, kayak paham gitu arah tujuannya kemana kayak gitu ya, kayak bisa mengimbangi pembicaraan seperti itu ya. Inilah yang membuat dia terpikat sama kamu. Terus itu um, kalau aku lihat di sini dia itu pengen mengatasi masalah yang terjadi di antara kalian secara terbuka dan jujur ya, karena kalau aku lihat di sini dia ini sering banget lari dari masalah. Setiap kali punya masalah pasti orang ini selalu lari, orang ini menghilang seperti itu ya. Sehingga kalau aku lihat dia di sini kayak pengen adanya kedamaian dalam hidup dan
pengen adanya apa ya, hubungan yang langgeng gitu loh sama kamu, ya, menghasilkan lebih banyak kedamaian dan pengertian di antara kalian berdua, ya, mengurangi pertengkaran yang memanas di antara kalian berdua, walaupun di sini dia tahu bahwa kamu itu juga orangnya emosian gitu ya. Jadi dia tahu bahkan beresiko juga untuk menyelesaikan masalah yang sudah lampau gitu ya. Dia dia sudah tahu pasti ini bakalan ada pertengkaran lagi nih gitu. Tapi mau nggak mau, karena kalau misalkan dia masalah yang lampau aja nggak terselesaikan dengan kamu, gimana dia akan melanjuti melangkah ke step yang berikutnya dengan kamu gitu. Mungkin kamu orangnya juga orang yang suka ngungkit-ngungkit gitu ya, dan selain mungkin kalau nggak ngungkit ya pasti kan ada rasa canggung juga ya, karena dia mungkin pernah berbuat salah sama kamu, ada situasi yang tidak terselesaikan, tiba-tiba tahu-tahu dia datang kan canggung rasanya. Sehingga aku lihat di sini dia ingin menyelesaikan masalah dengan kamu. Bahkan aku lihat di sini dia kayak sudah mulai mencoba atau belajar tentang teknik berkomunikasi yang baik, yang intens, yang apa ya, yang bisa memperkuat komunikasi kalian dari waktu ke waktu gitu. Intinya dia orang kayak sudah mempersiapkan atau kayak sudah ada rencana nih, gue harus ngomong apa ya nanti ketika gue datang ke lo gitu ya. Aku akan datang ke kamu, aku akan ngomong apa ya, dimulai dengan kalimat apa, dimulai untuk membahas apa, seperti itu. Jadi biar ada pembahasannya panjang dan bisa sekalian menyelesaikan masalah di antara kalian. Karena gini, ketika kamu pergi dari dia ya, ketika kalian berpisah, dia melihat bahwa kamu itu kok ya lebih bahagia tanpa dia. Terus itu kayaknya kok ya lebih, sekarang itu banyak banget orang-orang itu yang mengincar kamu untuk menjadikan kamu pasangan. Sehingga di sini dia lebih menyesal lagi, loh kok aku ninggalin kamu, justru kamu malah banyak apa ya, apa itu namanya, pelamarnya gitu loh. Ya, banyak orang-orang yang justru malah ngincer kamu ya untuk dijadikan pasangan gitu. Sehingga aku lihat di sini dia kayak ketar-ketir gitu, takut kehilangan kamu karena banyak pelamar yang mulai mendekati kamu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini uh, orang ini tuh pengen balikan lagi dengan kamu, cuman kan dia pernah melakukan suatu kesalahan sama kamu, sehingga kayak dia nggak bisa leluasa lagi seperti dulu-dulu gitu ya, yang gampang berkomunikasi dengan kamu atau bertemu dengan kamu gitu ya. Sehingga di sini kalau aku lihat dia kayak pengen mendapatkan poin plus di mata kamu dengan cara berjuang, dengan cara yang sehat, dengan apa, terhadap pesaing-pesaing dia yang menginginkan kamu juga kayak gitu ya. Jadi makanya di sini orangnya kan memang orang yang penuh strategi, orang yang pemikir banget ya, sehingga dia benar-benar yang memikirkan segala hal sebelum dia bertindak kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia tahu bahwa kamu itu masih marah sama dia, sehingga dia tidak mau memancing-mancing amarah kamu lagi. Jadi sebelum dia bertindak, dia kayak harus menyusun rencana atau harus memikirkan dulu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan perhatian kamu tapi tidak membuat kamu lebih ilfil lagi dari ini gitu. Oh ya, kalau aku lihat, jadi inilah yang membuat dia merasa apa namanya tadi, menyesal ya telah meninggalkan kamu. Ternyata orang-orang di luar sana lebih melihat value kamu, ternyata orang-orang di luar sana bisa melihat value-value kamu yang berharga ini gitu, sedangkan dia malah membuang kamu. Inilah penyesalan dia ya, dia merasa menyesal banget. Ternyata kamu tuh wah di mata orang lebih menarik gitu loh ya. Dan ya sebenarnya di mata dia juga kamu menarik, tapi malah dia sia-siakan, dia malah buang kamu, dia malah meninggalkan kamu. Nah sekarang dia merasa bahwa kayaknya kamu benar-benar udah ninggalin dia ya, kamu kayaknya benar-benar udah move on atau tidak mau lagi menjalin hubungan dengan dia, atau ya udah nggak mandang dia sebagai pasangan lagi lah gitu ya, atau orang yang teristimewa, orang yang berharga di hidup kamu gitu ya. Kamu sudah tidak memandang dia lagi gitu sebagai orang yang spesial di hidup kamu. Dan setelah kalian berpisah, dia baru mengerti tentang koneksi kalian ya. Dia baru paham tentang koneksi kalian yang ternyata oh seperti ini ya perasaan cinta yang sesungguhnya, ketika ketika sudah pergi baru merasa kehilangan gitu loh. Sehingga dia kayak aduh, kayak apa ya,
ada perasaan kayak tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Dia pernah melakukan kesalahan, terus dia juga yang duluan ninggalin, dia juga yang pengen balikan. Jadi kayak mungkin ada rasa memang orangnya gengsian kali ya. Terus itu juga orangnya mungkin ego sehingga kayak untuk mengucapkan kata maaf, untuk balikan lagi sama kamu itu butuh waktu lama untuk meyakinkan diri gitu loh. Juga kan orang ini pemikir. Ya jadi kalau orang yang pemikir tuh banyak mikir, sedikit kerja gitu loh. Ya, jadi dia stres sendiri, dia frustasi sendiri karena eh, ya kepikiran akhirnya mikirnya itu bisa eh, apa apa ya bisa bercabang-cabang gitu loh, takutnya nanti kamu begini, takutnya nanti kamu begitu gitu lah ya, sehingga itu hanya berkutat pada pemikiran dia sendiri aja gitu karena ya banyak mikir tapi sedikit kerja aku lihat orang ya. Dan aku lihat di sini dia tahu banget apa yang selama ini dia lakukan ya, dengan sadar dia sekarang sudah tahu, sudah paham dia uh, benar-benar pernah melakukan banyak kesalahan sama kamu ya. Cuman kalau aku lihat di sini dia belum ada rasa kepercayaan diri, dia belum ada rasa kemampuan untuk bisa apa ya membuat kamu di sisi dia gitu ya. Entah mungkin secara pribadi dia juga memang punya masalah gitu ya, dan itu mungkin pelik banget masalah dia sehingga dia juga belum bisa untuk apa ya mengikat kamu secara pasti gitu. Karena belum ada rasa kemampuan dari dia untuk bisa bertanggung jawab atas dirimu. Makanya di sini dia saat ini tidak bisa melakukan apa-apa ya. Dia kayak seolah-olah tidak membutuhkan kamu padahal di sini wah dia ketat-ketat banget ya. Terus itu aku lihat dia menyesal karena dia tahu ini semua sebenarnya salah dia ya. Perpisahan yang terjadi di antara kalian ini sebenarnya gara-gara dia, tapi justru malah dia menyalahkan kamu kayak gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dia merasa menyesal banget telah kehilangan kamu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk targetnya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Taurus, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan yang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.